Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2. Saya Faisal. Saya Nia. Saya Dani. Saya Budia. Saya Yanus. Saya Fitri. Saya Rizka. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai perencanaan penerapan media pembelajaran berbasis aplikasi komputer. Simak dan saksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus penelitian kelompok kami. Aplikasi komputer merupakan suatu perangkat lunak program komputer berbahasa pemrograman yang melakukan perintah sesuai dengan keinginan dari pembuat aplikasi, sehingga para pengguna dapat mengerjakan sesuatu melalui komputer dengan mudah. Komputer biasanya digunakan untuk mengelola berbagai data, mengelola berbagai editif foto, mengelola berbagai video, dan juga suara. Saat ini, aplikasi komputer lebih sering digunakan di setiap aktivitas manusia. Tidak jarang kami menjumpai penggunaan aplikasi komputer baik di dunia pekerjaan, bahkan di dunia pendidikan. Salah satu contoh penggunaan aplikasi komputer di dunia pendidikan yaitu sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pembelajaran. Pada zaman ini, para pendidik dituntut untuk menerapkan media pembelajaran yang efektif dan juga efisien, sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan juga perkembangan zaman. Artinya, para pendidik diharapkan dapat menerapkan media pembelajaran berbasis aplikasi komputer agar pembelajaran dapat disampaikan dengan baik, menarik, dan juga menyenangkan. Sebab pada umumnya peserta didik mudah bosan dalam menghadapi pelajaran, terutama dalam pembelajaran matematika. Siswa biasanya cenderung bosan karena tidak paham dengan materinya. Namun, tidak semua sekolah dapat menerapkan media pembelajaran aplikasi komputer dengan benar. Agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, seperti penggunaan media pembelajaran berupa PowerPoint saja, atau bahkan hanya melalui file PDF saja, yang cenderung akan membuat peserta didik merasa bosan. Hal tersebut kami juga jumpai di salah satu sekolah di Surabaya, yaitu di SMP Maryam Surabaya. Kami melakukan observasi dan juga wawancara secara langsung kepada guru, kepala sekolah, dan juga murid terkait dengan pembelajaran matematika berbasis teknologi. Di sini, kelompok kami mengambil materi SPLSV dengan media pembelajaran berbasis video animasi Scratch yang nantinya materi akan disajikan melalui video animasi dengan siswa pergi ke pasar yang berhubungan dengan materi yang kita ambil, yaitu materi SPLSV. Dengan penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi komputer ini diharapkan dapat membuat suasana pembelajaran matematika di SMP Maryam Surabaya menjadi lebih menyenangkan, kritis, dan juga lebih interaktif lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode wawancara. Metode penelitian yang kami pilih adalah
metode kualitatif dengan melakukan wawancara secara langsung. Respondennya yaitu peserta didik, guru mata pelajaran matematika, dan kepala sekolah SMP Maryam Surabaya. Pertanyaan yang diajukan kepada kepala sekolah SMP Maryam Surabaya, yang pertama, fasilitas apa saja yang disediakan di sekolah ini? Yang kedua, media pembelajaran apa saja yang biasanya digunakan dalam mata pelajaran matematika? Yang ketiga, apakah diizinkan jika nanti kami melakukan pembelajaran di SMP Maryam dengan menerapkan media pembelajaran berbasis aplikasi komputer yang telah kami buat? Selanjutnya, pertanyaan yang diajukan kepada guru matematika kelas 7 SMP Maryam Surabaya. Yang pertama, untuk mata pelajaran matematika, materi apa yang sulit diajarkan? Yang kedua, materi apakah yang mudah saat diajarkan? Yang ketiga, materi SPL-SW mudah atau tidak bagi peserta didik kelas 7 SMP Maryam Surabaya. Selanjutnya, media pembelajaran apa saja yang digunakan? Lalu, fasilitas di sekolah apakah ada WiFi maupun LCD untuk peserta didik? Apakah peserta didik diperbolehkan mengakses jaringan internet saat pembelajaran? Apakah diizinkan jika kapan-kapan kami melakukan pembelajaran dan menggunakan media pembelajaran yang kita buat? Selanjutnya, pertanyaan yang diajukan kepada peserta didik kelas 7 SMP Maryam Surabaya. Yang pertama, materi yang menurut kalian mudah dan susah apa? Yang kedua, selama ini menerima materi dengan menggunakan media apa saja? Yang ketiga, apakah sudah pernah diterapkan dengan menggunakan proyektor atau LCD? Yang keempat, kalau misalnya materi dijelaskan memakai PowerPoint atau animasi dan games dengan proyektor, apakah kalian senang? Selanjutnya, hasil wawancara dari kepala sekolah. SMP Maryam Surabaya memiliki berbagai fasilitas seperti WiFi dan 2 ruangan laboratorium komputer. Untuk penempatan LCD hanya terdapat di beberapa kelas karena media pembelajaran yang diterapkan di SMP Maryam Surabaya kebanyakan masih memakai alat peraga. Tidak hanya guru yang menggunakan media pembelajaran online yang dapat diakses melalui komputer dengan bantuan LCD. Bahkan, penggunaan handphone untuk pembelajaran hampir sedikit guru yang menerapkan. Hal ini membuat kami semakin ingin mengenalkan betapa asik dan mudahnya jika sekolah menggunakan media pembelajaran online. Maka dari itu, ketika kami meminta izin untuk melakukan pembelajaran di SMP Maryam Surabaya, Bapak Sulistiono ST selaku kepala sekolah mempersilahkan pendidik menerapkan media pembelajaran yang telah dibuat. Tetapi, harus konfirmasi dan meminta izin terlebih dahulu kepada guru yang bersangkutan. Dan untuk pelaksanaannya, disarankan harus sebelum bulan Desember. Karena SMP Maryam Surabaya akan melaksanakan penilaian akhir tahun atau PAS semester 1 yang dilaksanakan awal Desember dan tidak menutup kemungkinan akan maju di akhir November. Hasil wawancara dari salah satu guru matematika SMP Maryam Surabaya. Menurut Ibu Putri Sistiah Kurnianingrum, SPD, selaku Wakasapras dan salah satu guru matematika di SMP Maryam Surabaya, untuk kelas 7, materi yang sulit diajarkan adalah bentuk aljabar, karena peserta didik cenderung sulit untuk menentukan X dan Y. Meski di SD sudah diajarkan, tetapi pendidik tetap harus melakukan pengulangan, terutama perkalian, karena sulit untuk dihafalkan anak-anak. Sedangkan materi matematika yang paling mudah diajarkan, menurutnya, peserta didik adalah materi bilangan bulat seperti min 2 plus 1. Ibu Putri menjelaskan bahwa materi SPL-SW atau sistem persamaan linier satu variabel juga sulit dipahami oleh peserta didik kelas 7. Karena ketika peserta didik diminta untuk menentukan nilai X pada suatu permasalahan, mereka cenderung masih sedikit bingung dan belum paham. Media pembelajaran yang biasanya Ibu Putri gunakan yakni menggunakan alat peraga atau terkadang menggunakan PDF saja. Misalnya, dalam pembelajaran bentuk aljabar, bisa menggunakan peraga pensil untuk mengetahui nilai salah satu bentuknya. Materi bangun ruang dapat menggunakan alat peraga berupa bentuk barang, bangun ruang, dan menggunakan atau membuat jaring-jaring.
Selain alat peraga, Ibu Putri juga menggunakan media PowerPoint atau yang biasa disebut dengan PPT. Namun, PPT dibagikan sehari sebelum hari H melalui grup WhatsApp. Pada malam harinya, peserta didik dapat mencatat sekaligus dapat mempelajari untuk materi yang akan dibahas keesokan harinya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kepala Sekolah, Ibu Putri juga menjelaskan terkait fasilitas yang ada di SMP Mariam Surabaya, meliputi WiFi internet setiap 2 ruang kelas dan terdapat LCD namun jarang digunakan. Saat pembelajaran, handphone peserta didik dikumpulkan agar lebih fokus terhadap pembelajaran. Namun bukan berarti pembelajaran dilarang menggunakan handphone. Siswa tetap dapat mengakses jaringan ketika pembelajaran tersebut menggunakan media berbasis online. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Putri selaku guru matematika, kami semakin yakin untuk melakukan pembelajaran matematika dengan media pembelajaran berbasis komputer. Guna mengenalkan media berbasis online itu menyenangkan dan dapat meningkatkan minat siswa terhadap matematika. Maka, seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah, untuk meminta izin terlebih dahulu kepada guru terkait, Ibu Putri mengizinkan peneliti untuk melakukan kegiatan belajar mengajar menggunakan media pembelajaran yang peneliti buat. Jika media yang kalian gunakan seperti PPT, games dan semacamnya, siswa pasti lebih senang dan antusias banget. Silahkan jika ada revisi terkait media pembelajaran kami, sekolah kita membuka lebar untuk melakukan penelitian di sini, ujarnya ketika diwawancara oleh kami. Jawaban peserta didik kelas 7 SMP Mariam Surabaya. Beberapa peserta didik ketika diwawancarai berpendapat bahwa matematika itu susah, tapi dapat menyenangkan jika mengetahui rumusnya. Salah satunya Hadil yang berpendapat seperti itu. Namun ada juga yang mengatakan matematika itu membosankan, matematika itu susah. Menurut mereka, materi yang susah yaitu aljabar. Selama ini mereka menerima materi dari penjelasan guru di depan kelas yang menggunakan papan tulis dan spidol warna-warni saja. Mereka belum pernah menerima materi secara tatap muka menggunakan PPT, animasi, bahkan menggunakan LCD. Mereka mengatakan akan merasa sangat senang jika matematika dibuat seperti games atau materi yang disampaikan dengan animasi, karena pasti akan seru dan tidak membosankan. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang lokasi penelitian dan pengabdian yang kami lakukan. Kami melakukan penelitian dan pengabdian di SMP Mariam Surabaya. SMP Mariam termasuk dalam suatu Yayasan Mariam Surabaya. Jadi, Yayasan Mariam Surabaya terdiri dari jenjang KB, TK, SD, SMP, dan SMA. Yayasan ini terdiri dari 4 lantai. Lantai pertama untuk jenjang KB, TK, lantai kedua untuk jenjang SD, lantai ketiga untuk jenjang SMP, dan lantai keempat untuk jenjang SMA. SMP Mariam luasnya 4.524 meter persegi. Sekilas, sekolah ini berbentuk letter U, jadi lapangannya sangat luas berada di tengah sekolah tersebut. Di depan SMP Mariam terdapat banyak pedagang kaki lima. Ada yang berjualan cilok, ada yang berjualan es boba, dan yang berjualan soto juga ada. Sebelum masuk ke sekolah, ada gerbang masuk yang bersebelahan dengan pos satpam. Di depan masjid terdapat tempat parkir, dan di sebelah kanan tempat parkir ada ruang tunggu. Setelah melewati masjid, baru kita masuk ke dalam sekolah. Baik, itu tadi sekilas tentang deskripsi SMP Mariam. SMP Mariam tepatnya terletak di Jalan Manyar Sambongan nomor 119, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Alasan pertama mengapa kami memilih SMP Mariam sebagai lokasi penelitian dan pengabdian kami adalah SMP Mariam terletak di antara 2 pasar, yaitu Pasar Menur dan Pasar Manyar. Lebih tepatnya, Pasar Menur terletak di sebelum SMP Mariam, sedangkan Pasar Manyar terletak sesudah SMP Mariam.
Karena SMP Maryam dekat pasar, otomatis SMP Maryam juga dekat dengan jalan raya. Di dekat jalan raya juga ada lampu lalu lintas. Kondisi tersebut menyebabkan agak macet saat ada lampu merah. Karena SMP Maryam terletak di antara pasar, kami sangat tertarik untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut. Alasan kedua kami memilih SMP Maryam sebagai lokasi penelitian kami yaitu karena lokasinya yang sangat terjangkau dari UINSA. Jaraknya hanya sekitar 8 km dari UINSA. Untuk waktu tempuhnya jika menggunakan sepeda motor hanya sekitar 15 menit, dan jika dilihat dari Google Map hanya 20 menit jika menggunakan mobil. Jadi ada dua alasan kenapa kami memilih SMP Maryam sebagai lokasi penelitian dan pengabdian, yaitu yang pertama dekat dengan dua pasar, yaitu Pasar Menut dan Pasar Manyar, dan yang kedua karena lokasinya sangat terjangkau, hanya sekitar kurang lebih 8 km, dan jika kami melakukan penelitian di sana hanya sekitar kurang lebih 15 menit jika tidak macet, dan jika macet bisa sampai 20 menit tergantung jam berapa saat kita penelitian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemilihan materi. Materi ajar yang kami ambil dan digunakan untuk pengabdian yaitu materi sistem persamaan linear satu variabel atau biasanya kita kenal dengan singkatan SPLSV, dan diperuntukkan untuk peserta didik kelas 7, tepatnya kelas 7D di SMP Maryam Surabaya. Sebelumnya, sebenarnya kami hendak mengambil materi SPLDV. Lalu mengapa kami berubah menjadi SPLSV? Ya, sesuai yang sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya, bahwa kami sudah melakukan wawancara secara langsung kepada Ibu Putri selaku guru mata pelajaran matematika kelas 7D SMP Maryam Surabaya. Dan berdasarkan hasil wawancara tersebutlah kami mengubah materi yang awalnya SPLDV menjadi SPLSV atau sistem persamaan linear satu variabel. Baik, sedikit menyinggung mengenai materi ya. SPLSV dan SPLDV ini berbeda. Untuk SPLSV hanya menggunakan satu variabel, dan untuk SPLDV ini menggunakan dua variabel. Pada materi ini kami akan memaparkan atau menjelaskan mengenai apa sih SPLSV itu, ya seperti pengertiannya, kemudian bentuk umumnya ataupun bentuk persamaannya, kemudian cara penyelesaiannya. Materi pembelajaran kami buat seperti pembelajaran reguler atau seperti biasanya. Misal kayak variabel yang akan digunakan tidak hanya variabel Y atau Z ataupun X, tetapi kami juga bisa memakai variabel A ataupun B ataupun C. Dan untuk tanda persamaan kami pakai operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan ataupun pembagian. Pengertian variabel sendiri yakni simbol atau lambang yang mewakili sebarang anggota suatu himpunan semesta. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Misal kalau A ataupun B itu ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Kemudian pengertian konstanta sendiri yakni pengganti variabel yang berupa bilangan. Dan pengertian persamaan yaitu kalimat terbuka yang terdapat tanda sama dengan.
Baik, lanjut ke prinsip persamaan linear satu variabel atau SPLSV, atau yang kita kenal ini dengan bentuk umumnya, yaitu AX plus B sama dengan C, dengan X ini variabelnya. Jadi X ini ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital ya. Kemudian lanjut membahas yang sebelumnya, yakni ketika diwawancarai, Ibu Putri juga mengatakan bahwa materi aljabar ini sulit diterima oleh siswa, seperti siswa ini kesulitan menentukan nilai X atau variabel. Beliau juga mengatakan kalau peserta didik kelas 7D ini belum menerima materi SPLSV. Maka dari itu, beliau menyarankan agar kami mengambil materi SPLSV untuk diajarkan ke peserta didiknya. Karena ya kan SPLSV aja belum diajarkan ya, jadi kita belum bisa menerima SPLDV dong. Maka dari itu, kami sepakat untuk mengambil materi SPLSV untuk diajarkan ketika kami melakukan pengabdian di SMP Maryam Surabaya, khususnya di kelas 7D. Baik, banyak sekali harapan dan tujuan dalam pengambilan materi ini, yaitu selain tujuannya untuk memberi pemahaman kepada peserta didik mengenai SPLSV, kami juga berharap peserta didik dapat menerima materi dengan sungguh-sungguh dan dapat mengimplementasikan materi SPLSV atau sistem persamaan linear satu variabel ini dalam menyelesaikan permasalahannya yang berkaitan di kehidupan sehari-harinya sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini ya. Tidak hanya itu, diharapkan siswa juga mampu bernalar kritis dalam menyelesaikan metode-metode persamaan linear satu variabel. Oke, baik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi materi pada media pembelajaran yang harus diterapkan sesuai dengan kondisi sekolah. Berdasarkan permasalahan dari hasil wawancara kelompok kami dengan seorang guru matematika di SMP Maryam Surabaya kelas 7, beliau mengatakan jika materi yang banyak menjadi kendala bagi siswa adalah sistem linear satu variabel. Guru masih kesulitan dalam menjelaskan konsep-konsep dasar sistem linear satu variabel. Guru harus mengulang materi beberapa kali sampai siswa benar-benar memahami. Kelompok kami juga mewawancarai siswa kelas 7 terhadap materi yang mereka keluhkan. Mereka mengatakan jika materi sistem linear satu variabel susah dalam konsep awalnya, karena penggunaan konsep X dan konsep Y yang tidak jelas penggunaannya. Sesuai yang dijelaskan pada slide-slide sebelumnya, yaitu kami mengambil materi sistem persamaan linear satu variabel, di mana pada media pembelajaran ini nantinya materi yang akan disajikan melalui video animasi Strike siswa pergi ke pasar. Mengapa kami mengambil objek pasar? Karena sesuai dengan penjelasan lokasi sekolah ini, yaitu lokasi SMP Maryam Surabaya ini dekat dengan Pasar Menur dan Pasar Manyar, dan juga sangat relevan dengan materi yang kami ambil, yaitu sistem persamaan linear satu variabel. Kemudian, media pembelajaran yang kami gunakan yaitu video animasi Strike yang akan kami tayangkan untuk penjelasan materi. Mengapa kami memakai media itu? Dikarenakan sesuai kondisi sekolah yang sudah kami observasi dan wawancarai, sekolah ini sangat minim akan penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi. Dan juga media ini mudah digunakan untuk pemula dan pembelajaran Strike ini dapat diperlihatkan melalui proyektor. Bisa di lab komputer
dan siswa juga bisa mengakses melalui laptop masing-masing. Dan dari hasil observasi yang kami lakukan, yang kelompok kami lakukan di SMP Maryam Surabaya, kondisi sekolahnya memadai untuk menggunakan media pembelajaran berbasis komputer ini. Dikarenakan sekolah juga telah memfasilitasi lab komputer dan proyektor. Jadi sangat bisa untuk diterapkannya media ini di SMP Maryam Surabaya. Kami ingin membuat suasana pembelajaran pada kelas ini berbeda dengan sebelumnya yang mereka rasakan. Karena sebelumnya mereka hanya menerima materi melalui papan tulis, spidol, dan alat peraga saja. Dengan penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi komputer ini, mereka diharapkan membuat suasana pembelajaran menjadi interaktif dan menyenangkan. Maka dari itu, implementasi materi sistem linear satu variabel pada media pembelajaran video streak sangat berkaitan dengan penelitian ini dan juga bertujuan untuk membantu guru dalam penyampaian materi sistem linear satu variabel dan juga menghasilkan media pembelajaran berbasis komputer pada materi sistem linear satu variabel bagi siswa SMP Maryam Surabaya, berguna untuk belajar secara mandiri serta memudahkan mengulang kembali di rumah tanpa harus meminta bimbingan dari guru. Baik, di sini saya akan menjelaskan rencana pembuatan media pembelajaran berbasis animasi. Untuk media pembelajaran yang akan kita pakai, kita menggunakan aplikasi Scratch dengan rencana pembuatannya pada diagram flowchart berikut. Yang pertama yaitu pada bagian awal. Setelah memasuki bagian awal, kita akan memasuki bagian materi. Pada bagian materi, kita akan menampilkan materi sistem persamaan linear satu variabel atau SPLSV. Pada bagian materi sistem persamaan linear satu variabel atau SPLSV, pada tampilan tersebut kita akan menampilkan materi yang terdiri dari pengertian materi, unsur-unsur pembentuk sistem persamaan linear satu variabel, sampai hingga bentuk umum sistem persamaan linear satu variabel atau SPLSV. Setelah menampilkan materi tersebut, kita akan berlanjut pada tampilan untuk memulai permainan. Pada tampilan untuk memulai permainan, kita akan menampilkan 3 opsi atau 3 tombol. Tombol yang pertama yaitu tombol keluar. Apabila tombol tersebut ditekan, maka kita akan menuju pada bagian awal di mana kita memasuki bagian sebelum materi ditampilkan. Kemudian, untuk opsi kedua dengan tombol kedua yaitu tombol petunjuk. Apabila tombol petunjuk ditekan, maka kita akan menampilkan petunjuk permainan. Kemudian yang ketiga yaitu tombol permainan. Apabila tombol tersebut ditekan, maka kita akan memulai permainan. Pada opsi atau tombol bagian petunjuk, kita setelah menekan tombol tersebut, maka kita akan menampilkan sebuah petunjuk permainan. Setelah menampilkan sebuah petunjuk permainan, maka selanjutnya muncul menu untuk memulai permainan. Apabila kita menekan menu permainan tersebut, maka kita juga akan bisa dilanjutkan dengan tampilan menu memulai permainan. Setelah tombol memulai permainan ditekan, maka kita akan mulai menampilkan permainan dengan sebuah pertanyaan yang jawabannya dengan isian singkat. Untuk pertanyaan
pada permainan tersebut terdapat sebanyak 4 buah pertanyaan dengan masing-masing jawaban harus isian singkat. Pada mengisi jawaban dari pertanyaan tersebut, apabila jawaban yang diisi sesuai atau benar, maka kita akan lanjut dengan menangkap buah sesuai jawaban. Kemudian, apabila jawaban yang diisi pada pertanyaan tersebut masih salah, kita akan berlanjut pada ganti pertanyaan yang berikutnya. Setelah kita menangkap buah sesuai jawaban, maka permainan akan berakhir. Kemudian, apabila kita masih salah dengan mengisi jawaban isian singkat pada pertanyaan, kemudian dilanjut dengan ganti soal atau pertanyaan berikutnya, dan masih salah lagi, maka permainan juga akan berakhir. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart yang saya buat dari kelompok saya, yang saya akan terapkan di kegiatan belajar mengajar di SMP Maryam Surabaya. Oke, kita mulai dengan materi kelas 7. Lalu kita melakukan proses masuk kelas, lalu diberikan input salam pembuka, lalu kita melakukan proses membacakan doa yang akan dibacakan oleh siswa, dan outputnya doa selesai. Lalu kita memberikan decision absen, iya buat hadir, tidak buat tidak hadir. Buat tidak hadir, decision absen tidak hadir, kita melakukan proses menanyakan kabar kepada peserta didik lain. Lalu ada output respon peserta didik yang masuk. Pas peserta didik masuk, kita langsung mengarahkan ke arah flowchart selesai. Karena siswa sudah tidak hadir. Bagi siswa yang decision absen hadir, kita lalu melakukan proses menanyakan kabar. Lalu kita memberikan decision kabar siswa, iya buat baik, tidak buat tidak baik. Buat tidak baik, kita lalu melakukan proses menanyakan alasan, lalu kita memberikan decision kita respon siswa, iya buat menjawab, tidak buat tidak menjawab. Buat yang tidak menjawab, kita lakukan mengarahkan ke memberikan proses menanyakan materi sebelumnya secara singkat. Untuk siswa yang tidak menjawab, kita lakukan proses memberikan permasalahan hidup sehari-hari sekaligus materi. Next ke proses kita yang akan kita tuju untuk kegiatan belajar mengajarnya. Untuk kabar siswa yang iya baik, kita menanyakan materi sebelumnya secara singkat, yaitu proses menanyakan materi sebelumnya singkat. Lalu kita memberikan decision respon siswa, iya buat paham, tidak buat tidak paham. Yang buat tidak paham, kita lalu mengarahkan ke proses memberikan permasalahan kehidupan sehari-hari. Buat respon siswa yang iya paham, kita melakukan proses memberikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang terkait. Memberikan permasalahan kehidupan sehari-hari terkait ini seperti kita memberikan stimulus kepada siswa untuk awal pembelajaran. Lalu kita memberikan decision respon siswa. Respon siswa iya buat peserta yang ada jawaban, tidak buat peserta didik yang tidak ada jawaban. Buat peserta didik yang tidak ada jawaban, kita melakukan proses menanyakan alasan mengapa tidak menjawab. Lalu kita memberikan decision respon siswa, iya buat yang menjawab, tidak buat yang tidak menjawab. Buat siswa yang menjawab, kita mengarahkan ke next proses kita yang akan kita tuju, yaitu memberikan materi berupa video animasi. Buat yang tidak menjawab, kita next juga ke proses kita untuk kegiatan belajar mengajar, yaitu memberikan materi berupa video animasi. Buat jawaban peserta didik yang ada jawaban, kita mempertegas jawaban dari siswa tersebut, apakah sudah paham atau tidak. Kita lalu memberikan decision paham, iya buat paham, tidak buat tidak paham. Yang buat tidak paham, kita menuju ke arah proses yang kita akan lakukan, yaitu memberikan materi berupa video animasi. Dan
Dan siswa yang paham juga kita akan melakukan proses memberikan materi berupa video animasi. Untuk memberikan materi berupa animasi, kita lakukan ada output, peserta didik memperhatikan video animasi tersebut yang kita sudah buat. Lalu kita melakukan proses kita selanjutnya, yaitu menanyakan tanggapan dari video animasi yang sudah kita buat, apa menarik atau tidak. Lalu respon peserta didik, ada iya yang paham tentang video tadi, buat tidak yang tidak paham video tadi. Lalu yang buat tidak paham, kita menanyakan alasan mengapa tidak paham. Buat yang paham, kita next ke materi sebelumnya, yaitu memberikan pendalaman materi. Memberikan pendalaman materi di sini kita akan melakukan seperti pembelajaran lagi ulang tentang materi sistem persamaan linear satu variabel di papan tulis yang akan kita jelaskan. Selanjutnya kita akan melakukan proses menampilkan permainan dengan video interaktif yang sudah kita buat dengan aplikasi Sketch. Lalu kita outputnya permainan video interaktif selesai. Lalu kita akan melakukan proses mengulang materi hari ini dan outputnya pembelajaran selesai. Lalu peserta didik akan mengisi angket sebagai bahan evaluasi pembelajaran. Lalu outputnya salam penutup dan selesai pembelajaran. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang perencanaan penerapan media pembelajaran berbasis aplikasi komputer.